Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu, khususnya adik-adik dalam subjenjang anak tanggung 2 di saat ini. Kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, karena begitu besar cinta kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, anak-anak sekolah minggu, jemaat Bethel, terkhususnya kami subjenjang anak tanggung 2 di saat ini ya Bapa. Kami selaku anak-anak-Mu telah berkumpul bersama, meskipun dari rumah kami masing-masing, karena pandemi COVID-19, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengar sabda firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, Tuhan mau datang bersama-sama dengan kami, urapi Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah Bapa, karena kami selaku anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar sabda firman-Mu. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita di hari ini terambil dari Kolose 1 ayatnya yang ke-18. Kolose 1 ayatnya yang ke-18. Adik-adik bisa buka Alkitab, cari di Perjanjian Baru, kitab Kolose, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. Di bawah perikop keutamaan Kristus, ayatnya yang ke-18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Adik-adik, kita baca sekali lagi. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di saat ini. Adik-adik, kata Tuhan Yesus, berbahagia adik-adik yang membaca firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan adik-adik dari hari lepas hari. Adik-adik sekolah minggu subjenjang anak tanggung 2, di hari ini pembacaan firman Tuhan kita mau mengingatkan dan mau membuat kita belajar tentang apa itu hidup bergereja. Bagaimana hidup bergereja? Kita belajar dulu tentang apa itu arti gereja, adik-adik. Gereja ini berasal dari bahasa Yunani. Kalau di bahasa Yunani itu gereja disebut sebagai eklesia. Eklesia ini juga dalam pengertiannya dibagi menjadi 2 suku kata, yaitu ek dan kaleo. Kata ek sendiri adik-adik berarti keluar dari, sedangkan kata kaleo berarti memanggil. Jadi kata eklesia tadi atau gereja itu sendiri berarti satu persekutuan yang dipanggil keluar. Keluar dari apa adik-adik? Keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib adik-adik. Gereja atau persekutuan jemaat itu dimulai di Yerusalem di saat peristiwa Pentakosta. Tuhan Yesus setelah naik ke surga ini
memerintahkan untuk melanjutkan misi penyelamatan Allah kepada murid-muridnya dan sampai kepada kita di saat ini untuk memberitakan Injil bagi dunia dan manusia sampai ke ujung bumi. Makna persekutuan hidup bergereja adik-adik yang dijelaskan oleh Kolose 1 ayat 18 yang tadi kita baca adik-adik, gereja atau jemaat ini digambarkan sebagai tubuh, sebagai badannya kita, dimana kalau tubuh berarti ada kepala. Nah, gereja itu sendiri atau jemaat yang digambarkan kepalanya adalah siapa? Kristus adik-adik. Gereja atau jemaat itu sendiri adalah kumpulan orang-orang percaya yang menjadi Kristus, atau mereka menjadikan Kristus sebagai kepala gereja atau kepala jemaat. Sejarah perjalanan gereja atau jemaat ini sangat unik adik-adik dan memiliki keragaman yang luar biasa, mulai dari suku bangsa yang berbeda-beda, juga karakter yang bermacam-macam. Satu gereja itu tidak mungkin cuma satu keluarga, satu farm, kan adik-adik, tetapi ada banyak orang di sana. Banyak orang itu punya karakter masing-masing, punya pemikiran masing-masing, punya latar belakang ekonomi yang berbeda-beda adik-adik. Bahkan ada yang punya pendidikan yang berbeda-beda, kan? Ada yang cuma sekolah dasar, ada yang cuma SD, bahkan ada yang sampai sarjana dan sebagainya. Bahkan adik-adik, ada yang budayanya berbeda, kan? Ada yang dari Ambon, ada yang dari Seram, ada yang dari Saparua, bahkan di kepulauan-kepulauan lainnya di Indonesia, bahkan di Maluku adik-adik. Terlepas dari semua keragaman dan perbedaan yang tadi disampaikan, itu persekutuan gereja atau jemaat itu tetap satu tubuh dibilang tadi, karena memiliki kepala atau Bapa yang satu, yaitu siapa? Yesus Kristus adik-adik. Sebagaimana anggota tubuh kita yang banyak dengan fungsi yang berbeda-beda, namun diartikan bahwa segala sesuatu yang berbeda itu bisa saling mendukung. Badan ini dia terdiri dari macam-macam, ada tangan, ada kaki, ada badan dan sebagainya. Tapi harus satu menopang menjadi tubuh. Sama seperti gereja. Gereja itu juga diharapkan untuk bisa saling mendukung. Banyak kepala tadi, banyak pemikiran, banyak yang punya pendidikan yang tinggi bisa mendukung gereja ini supaya saling menopang satu dengan yang lain. Tidak mungkin kalau di badan kita satu sakit, semua baik-baik saja. Contoh, gigi sakit. Kalau gigi sakit berarti semua sakit, rasa lemas, tidak mau beraktivitas dan sebagainya. Diharapkan gereja juga seperti itu. Kalau ada satu orang yang merasa susah, berarti semua bisa sepenanggungan bersama adik-adik. Seperti itulah Tuhan Yesus merancang kita semua untuk saling melengkapi di dalam gereja atau jemaat. Jadi semua anggota persekutuan saling membutuhkan, saling membantu, saling menopang bila yang lain juga merasa kesusahan adik-adik.
Contoh makna persekutuan hidup bergereja dalam bentuk-bentuk ritual gereja dan hari-hari besar gerejawi. Seperti tiap tahun itu kita ada persekutuan gereja, Natal, Paskah, perayaan hari doa sedunia, dan masih banyak lagi adik-adik. Itu yang dimaksudkan dengan bagaimana kita tahu apa itu gereja dan persekutuan dari gereja itu sendiri adik-adik. Jadi persekutuan gereja ini bertujuan untuk mempererat kita bukan hanya dalam satu gereja, tetapi juga relasi antara denominasi gereja yang berbeda-beda. Adik-adik tahu kan, perbedaan itu bukan jadi ancaman, tetapi jadi kekuatan. Ada yang falsafah yang bilang begini, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Secara otomatis berbeda-beda tadi harus disatukan jadi kekuatan yang besar bagi kita, bahkan bagi gereja, supaya kekuatan yang dilakukan itu menjadi prinsip pelayanan untuk saling menerima, saling menghargai satu dengan yang lainnya, sehingga aktivitas ini mencegah terjadinya konflik, mencegah terjadinya perbedaan yang terjadi antara satu gereja dengan persekutuan-persekutuan gereja yang lainnya adik-adik. Hal ini sangat penting diterapkan untuk adik-adik SMTPI. Kita kenal di luar sana banyak gereja-gereja punya kebiasaan masing-masing. Contoh, ada gereja Pantekostal yang beribadah untuk selalu bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada gereja Advent yang tidak boleh beraktivitas di hari Sabtu, dan banyak gereja-gereja lainnya. Tetapi perbedaan itu tidak perlu jadi halangan untuk kita bergaul adik-adik. Tetapi kita tahu bahwa yang namanya gereja, yang namanya Kristen, berarti semua dasar percaya itu kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, dan semua gereja atau persekutuan adalah tubuh Kristus itu tadi adik-adik. Itu yang mau disampaikan kepada kita adik-adik, bahwa kita harus saling menopang satu dengan yang lain. Jadi persekutuan gereja otomatis kita saling menyatukan. Ya adik-adik, saling menopang, saling membantu. Sama halnya seperti anak-anak SMTPI harus saling menopang, harus saling membantu dalam proses hidup kita dari hari lepas hari. Amin. Demikianlah adik-adik pembacaan dan perenungan kita di saat ini terkait dengan pembacaan Alkitab kita di hari ini. Adik-adik diingatkan untuk senantiasa menjadi persekutuan gereja yang saling menopang, saling menyatukan, sehingga adik-adik yang punya perbedaan pendapat banyak bisa kasih jadi satu untuk memajukan gereja di seluruh dunia. Ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk mengamini pembacaan dan pemberitaan firman kita tadi adik-adik. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Syukur, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu bagi kehidupan kami selaku anak-anak sekolah minggu, terkhususnya subjenjang anak tanggung 2 yang sudah boleh Tuhan izinkan untuk beribadah kan Tuhan di saat ini ya Bapa.
Bapa, kami yakin dan percaya walaupun pandemi COVID-19 sehingga kami hanya dapat beribadah melalui rumah kami masing-masing, beribadah melalui daring, melalui online Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, dimanapun kami berada bersekutu atas nama Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini ya Bapa, kami selaku anak-anak sekolah minggu mau datang kepadamu ya Bapa, menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tanganmu ya Bapa. Anak-anak sekolah minggu subjenjang anak tanggung 2 dari sektor 1 hingga sektor 19. Di saat ini ya Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tanganmu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami anak-anak sekolah minggu yang masih dalam bangku sekolah ya Bapa, Tuhan mau memberkati kami. Tuhan mau bantu kami memahami, mau membantu kami mengerti apapun yang diberikan oleh guru kami. Meskipun lewat daring, meskipun lewat online ya Bapa, kami mohon Tuhan datang bersama-sama dengan kami. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dalam bersekolah, Tuhan mau bantu itu. Bantu kami untuk mengerti, bantu kami untuk memahami semua pelajaran-pelajaran yang diberikan ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa juga bagi anak-anak sekolah minggu. Berikan kesehatan daripadamu ya Bapa, dalam menapaki hari-hari kehidupan kami ya Bapa. Jauhkan kami dari apapun yang terjadi di luar sana, sakit penyakit, bahkan jauhkan kami dari COVID-19 yang sementara ini sedang menimpa masyarakat di belahan dunia, bahkan di Indonesia sekalipun ya Bapa. Bapa, kami serahkan anak-anak sekolah minggu seutuhnya ke dalam tanganmu ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami juga mau berdoa bagi orang-orang tua dari anak-anak asuh ini ya Bapa. Bapa mau memberkati orang-orang tua dari anak-anak ini sehingga mereka dapat bekerja, dapat mencari berkat-Mu bagi kehidupan dan kelangsungan anak-anak asuh ini ya Bapa. Sehingga anak-anak ini dapat melangsungkan kehidupannya dengan berkat daripadamu ya Bapa. Bapa senantiasa mau membuka tingkat berkat bagi kehidupan keluarga, bagi papa, mama, orang-orang saudara kami ya Bapa. Syukur dan terima kasih ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa bagi pengasuh-pengasuh kami ya Bapa, yang juga senantiasa ada bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu. Ajarlah pengasuh-pengasuh ini untuk tetap sabar, melayani dan menjalankan tugas untuk membina dan membimbing anak-anak ini untuk senantiasa mau menjadi gereja, mau menjadi persekutuan-persekutuan yang baik untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa bagi persembahan syukur yang sudah kami bawa dari rumah kami masing-masing ya Bapa. Bapa mau memberkati itu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga, banyak lagi yang kami mau minta ya Bapa. Kami yakin dan percaya sebelum kami menuturkan satu demi satu, Tuhan Yesus yang maha mengetahui itu telah mengetahui dan akan menjawab itu seturut kehendak-Mu yang ya Bapa, yang mau jadi dalam kehidupan kami. Dan kami mohon berkat Tuhan untuk memasuki usbu-usbu baru dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus mau senantiasa memberkati kami,
anak-anak sekolah minggu Jemaat Betel, terkhususnya anak-anak subjenjang anak tanggung 2 yang beribadah di saat ini, mau senantiasa memberkati dan melingkupi orang-orang tua dari anak-anak asuh kami ya Bapa. Mau senantiasa mau memberkati pengasuh-pengasuh, mau senantiasa memberkati orang-orang di luar sana yang menyayangi bahkan membenci kami sekalipun dengan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Amin. Ya adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita di saat ini. Ada tugas bagi adik-adik, menjadi tugas-tugas untuk tunas pekebaran Injil. Adik-adik diharapkan bisa mengunjungi ke gereja-gereja saudara. Mau tahu di mana ada gereja Pantekosta, di mana ada gereja Advent, di mana ada gereja Betani dan segala macam gereja-gereja lainnya. Sehingga adik-adik bisa tahu bahwa gereja di dunia ini punya keberagaman yang luar biasa. Terima kasih adik-adik sudah boleh ada sama-sama untuk beribadahkan Tuhan. Tetap kita jaga kesehatan kita untuk tidak keluar sembarangan. Kalau tidak perlu, tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita memasuki usbu kerja kita yang baru. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.